teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya, Mama Zidni. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia ya. Dan untuk yang lagi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan untuk yang lagi dalam kesulitan, semoga dipermudah segala urusannya ya teman-teman. Untuk yang lagi mencari rezeki, semoga dilancarkan rezekinya. Untuk para pejuang garis 2, semoga lekas diberi momongan, diberi anak yang soleh dan solehah ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kegiatan saya sehari-hari. Nah, ini saya awali video saya dengan beberes dapur gitu ya teman-teman. Ini tuh udah hampir semingguan gitu ya, nggak diberesin atau nggak dilap-lap gitu. Dan ini tadi pas paginya juga saya udah masak ya untuk sarapan dan juga bekal Pak suami gitu ya teman-teman. Nah, setelah selesai nyiapin bekal terus sarapan dan kita duduk-duduk dulu gitu ya teman-teman. Pas udah selesai dan udah nyantai gitu, lanjut saya beberes dapur gitu ya, lap-lap tempat bumbu gitu teman-teman. Jadi untuk lap-lap tempat bumbu kita nggak harus langsung ya pas masak langsung diberesin gitu. Yang penting kompornya sama cucian piring bekas masak itu udah selesai gitu ya, udah dicuci gitu. Untuk lap-lapnya pas kita udah santai baru kita lap-lap ya untuk perbumbuan ini teman-teman. Nah, itu untuk yang tempat coklatnya itu dan juga toples-toplesnya beserta isinya itu dulu dikasih ya sama teman saya. Jadi beliau itu lagi ngurangin perabotan gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah saya mau aja ya, sayang karena barang-barangnya juga masih bagus gitu. Ya udah saya pakai aja ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak ya buat yang sudah ngasih ini semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, ini saya taruh lagi ya ke tempat semula gitu teman-teman, udah bersih semuanya. Dan itu toplesnya masih pada kosong juga ya teman-teman. Biasanya itu saya pakai buat tempat teh gitu ya, tapi tehnya lagi habis, belum ngambil lagi ya di warung. Jadi saya kalau beli teh itu nggak beli ke supermarket atau di mana gitu ya, jadi saya ngambilnya di warung aja gitu teman-teman. Jadi ngewarung itu kadang saya pakai juga ya buat keperluan sehari-hari, tapi pas gajian juga saya naruh juga ya teman-teman buat ganti pas kita ngambil-ngambil gitu. Jadi biar warungnya tetap jalan dan tetap ada isinya gitu ya, jadi nggak semuanya ngambil gitu ya teman-teman. Nah, ini saya lap-lap juga tempat minyaknya gitu ya biar nggak lengket. Jadi kalau tempat minyak wajib dibersihkan atau dilap setiap hari gitu ya teman-teman setelah selesai masak biar tetap bersih dan nggak lengket. Oke teman-teman, sambil nungguin saya beberes dapur, saya mengucapin terima kasih buat yang sudah klik video ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat yang sudah menyempatkan waktu dan kuotanya ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah komen maupun yang gak komen, baik yang punya channel maupun gak punya channel. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe channel saya ini ya teman-teman. Terima kasih untuk support dan dukungannya selama ini. Karena tanpa support dan dukungan teman-teman semua, channel saya nggak mungkin berkembang ya sampai saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat yang sudah share video saya di tab komunitasnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda ya. Dan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya lanjut lap-lap di area meja ini ya teman-teman. Nah, itu sisa kita pas sarapan tadi pagi ya, sisa buat bekal dan juga sarapan gitulah ya teman-teman maksudnya. Dan ini saya lanjut ke cucian piring gitu ya teman-teman. Ini tuh bekas sarapan gitu ya. Jadi tadi pas masak udah selesai dicuci ya, itu perabotannya kelihatan teman-teman. Nah, ini bekas sarapan kita tadi ya, lanjut saya cuci-cuci aja biar sekalian bersih gitulah ya teman-teman.
ya buat yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal ya dari saya Mama Zidni, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-laki yang tinggal di Bekasi ya teman-teman. Dan jika teman-teman berkenan boleh ya share video saya di tab komunitasnya atau di sosial media yang teman-teman punya. Dan untuk yang belum subscribe boleh ya subscribe channel saya ini teman-teman, biar saya itu makin semangat untuk bikin video-video baru dan juga upload video baru, dan biar channel saya itu makin berkembang ya seperti channel teman-teman yang lain juga gitu. Terima kasih ya buat semuanya. Nah ini saya masih lanjut cuci piring juga ya, padahal cuma sedikit, cuma sengaja ya nggak saya percepat gitu teman-teman, karena juga cuciannya juga cuma berapa biji aja ya, jadi nggak saya percepat gitu. Biasanya saya kalau untuk cuci piring saya percepat gitu ya teman-teman, kadang takut teman-teman bosen gitu. Oh ya nih, gimana nih teman-teman hari ini lagi pada sibuk apa? Pastinya udah pada beberes ya, udah pada bersih semuanya dan tinggal santai-santai gitu ya teman-teman. Jadi sambil beristirahat sambil nontonin video saya yang sederhana ini ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap suka ya dengan video saya yang sederhana ini dan apa adanya gitu. Dan semoga teman-teman semua juga menikmatinya, enjoy gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus video saya sampai selesai ya, dan jangan di skip. Nah ini untuk cucian piringnya, untuk bagian dapurnya semuanya udah beres, udah selesai, udah bersih. Nah ini saya lanjut beresin kamar anak saya gitu ya teman-teman. Tadi pagi itu saya beresin kamar sebelah kamar saya gitu. Jadi tadi pagi itu anak-anak masih pada tidur ya, jadi belum sempet saya beresin. Nah ini karena udah siang, mereka pun udah pada bangun, udah pada main. Lanjut mau saya beres-beresin gitu ya. Saya geprek-gebrekin dulu kasurnya pakai sapu lidi gitu teman-teman, dan nanti setelah ini saya juga mau beresin buku gitu ya. Jadi kemarin tuh anak saya kan udah ujian ya, udah selesai sekolahnya kalau kata anak saya gitu teman-teman. Jadi mau saya beresin bukunya dan mau dibalikin gitu ya teman-teman. Dan ya paling saya rapih-rapih aja gitu, nanti pas mau balikin anak saya ya yang rapihin ke tasnya masing-masing gitu. Yang penting udah saya beresin bukunya, udah saya rapihin, jadi ntar biar gampang ya nyari-nyari bukunya gitu teman-teman. Alhamdulillah ya anak saya udah mau lulus gitu ya teman-teman, udah ujian juga, tinggal nunggu hasilnya gitu ya teman-teman. Doain anak saya teman-teman biar hasil ujiannya itu memuaskan dan dapat nilai yang terbaik gitu ya teman-teman. Amin. Jadi anak saya yang gede itu udah kelas 9 SMP gitu ya teman-teman, tinggal melanjutkan ke SMK. Dan alhamdulillah juga saya udah daftar sekolah ke SMK juga ya teman-teman, waktu itu pas bulan Januarian gitulah ya. Jadi kita daftar pas gelombang pertama dan alhamdulillah masih dapet diskon gitu ya. Kalau untuk sekarang udah nggak ada diskon lagi, jadi diskonnya itu hanya untuk yang gelombang pertama gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya masih dapet. Dan pokoknya kalau pas anak-anak lagi ulangan itu kita panik gitu ya teman-teman. Tapi yang ngejalanin itu anak kita itu nggak ada panik-paniknya, nggak ada takut-takutnya kalau mau ulangan. Jadi mereka itu santai aja gitu ya teman-teman. Saya juga bingung entah kenapa itu bisa begitu. Beda ya pas zaman kita itu kalau mau ulangan kita itu bener-bener panik ya, bener-bener harus belajar bener-bener lah pokoknya. Tapi anak saya ini nggak tahu kenapa ya, apa karena emang cowok begitu gitu ya. Jadi santai aja gitu teman-teman, mau ulangan, mau ujian akhir padahal, tapi tetap santai gitu. Ya mudah-mudahan nilainya tetap bagus juga ya teman-teman. Amin. Nah ini saya lanjut untuk beresin ini ya, bagian yang di kotak ini tuh kaos kaki semua isinya teman-teman. Tadi untuk buku-bukunya udah saya beresin semuanya. Pokoknya kalau untuk
buku-buku itu selalu berantakan ya teman-teman. Biarpun udah diberesin berulang kali ya tetaplah berantakan. Ya begitulah ya kalau anak cowok teman-teman, kita harus tetap sabar, harus selalu beres-beresin gitulah ya. Beda kalau anak perempuan, pasti mereka bisa beres-beres sendiri gitu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk kamar udah selesai. Nah ini lanjut saya lap-lap untuk lemari TV-nya gitu ya teman-teman. Ini tuh lemari jadul. Saya belum ada rezeki ya buat lemari, dan belum ada kepikiran juga sih untuk benerin lemari lagi gitu teman-teman. Doain aja mudah-mudahan ada rezeki buat ganti lemari atau benerin tutup lemarinya ini ya teman-teman. Nah ini saya lanjut lap-lap bagian TV dan juga bawah TV-nya gitu ya teman-teman. Di sini juga selalu berdebu gitu ya, biarpun udah sering dilap, entah kenapa ya debu itu selalu datang ya teman-teman. Adakah yang sama kayak saya ini teman-teman, selalu berdebu gitu ya untuk bagian lemari TV ini teman-teman. Dan itu jangan salfok ya untuk pintu yang di bawah TV itu beda warna gitu ya. Jadi itu sebenarnya warna apa, tutupnya itu kaca gitu ya teman-teman, cuma sebelahnya itu pecah ya. Biasalah ya kalau itu di apa ya, waktu kenapa ya ketendang anak saya gitulah ya teman-teman, jadi pecah sebelahnya sih nggak pecah. Jadi biar samaan saya tutup aja pakai kertas kado gitu ya teman-teman. Ya nggak tahu lah entah kenapa kalau itu barang-barangnya dulu tuh sering pecah gitu teman-teman. Namanya juga anak-anak ya, kita mau larang buat main juga kasihan juga. Ya udahlah yang penting nggak kena mereka gitu teman-teman. Jadi ya saya tutup aja itu ya pakai kertas kado gitu teman-teman. Harap maklum ya teman-teman, jadi semuanya pada pecah gitu. Dan semoga teman-teman yang punya anak cowok nggak ngalamin hal yang sama ya kayak saya. Jadi mereka itu kecilnya tuh terlalu aktif gitu ya teman-teman. Jadi kaca dua-duanya juga itu pecah, terus bawah TV juga pecah. Ya gitulah ya teman-teman. Nah ini setelah selesai lap-lap lemari, lanjut saya sapu-sapuin gitu ya. Nah itu untuk kamar saya udah rapi dari pagi gitu, karena pagi-pagi itu sebelum ngapa-ngapain saya tuh harus rapihin kamar dulu gitu ya, dikibas-kibasin dan ditumpuk-tumpukin bantalnya gitu. Dan kalau untuk kamar anak-anak nungguin mereka pada bangun gitu ya teman-teman. Nah ini semuanya udah beres, tinggal nyapu-nyapu gitu ya. Dan setelah selesai nyapu pun saya ngepel gitu, cuman gak saya record gitu ya teman-teman. Takutnya teman-teman bosen ya dengan bersih-bersih mulu gitu, karena saya juga bingung ya mau bikin vlog apa teman-teman. Kalau teman-teman ada saran boleh ya share di kolom komentar. Saya itu harus bikin video apa ya teman-teman, biar saya nggak kebingungan ya mau ngevlog apa gitu teman-teman. Nah ini ya saya sapu-sapuin gitu, jadi saya nyapunya dari depan ke belakang gitu ya teman-teman, karena bagian depan saya itu lebih tinggi ya daripada yang di dalam, jadi nyapunya saya ke arah dalam gitu ya teman-teman, nggak kayak teman-teman gitu dari belakang ke depan, jadi saya terbalik gitu ya. Tapi tak apalah ya, yang penting bersih ya rumahnya ya teman-teman. Nah ini udah sampai belakang aja ya nyapunya. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Semoga ada manfaat ya yang bisa diambil biarpun sedikit. Ambil yang baiknya dan tinggalin yang buruknya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga bila masih banyak kekurangan di video saya yang sederhana ini. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika saya upload video baru, dan jangan lupa tinggalin jejaknya ya di kolom komentar biar saya bisa kunjung balik. Dan mohon maaf ya kadang kunjung baliknya saya agak lama gitu teman-teman, tapi insya Allah saya usahakan berkunjung balik gitu ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.